Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membagikan membuat tes online ya atau quiz online secara interaktif dengan menggunakan itempool ya, itempool.com. Jadi pertama-tama teman-teman silakan buka browsernya, kemudian teman-teman menuju ke itempool.com ya. Sini kebetulan saya sudah buka. Nanti link saya akan taruh di deskripsi video saya. Nah, setelah teman-teman masuk ke itempool.com, kemudian teman-teman bisa sign up untuk itempool, bisa juga sign in dengan with Google. Jadi link website ini tersinkronisasi dengan akun Google Sign In ya. Jadi saya akan sign in dengan Google saya. Anda akan pilih akun Google yang akan teman-teman gunakan. Nah, setelah tersambung maka otomatis akan membuka interface awal atau user interface awal, halaman awal dashboard dari itempool.com tersendiri. Nah, di sini teman-teman akan ada beberapa di sini. Itu ada nih live challenge, kemudian nih quiz, kemudian new video ya. Nah, tapi untuk ke tutorial saat ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat quiz menggunakan item pool ini ya. Ya, jadi teman-teman di dashboard silakan teman-teman pilih yang new quiz. Kemudian kasih titelnya, misalkan di sini saya kasih tes ya. Tes, misalkan tes matematika, atau saya kasih titel quiz matematika wajib akan kelas 11. Oke, setelah itu titlenya sudah ada, klik OK, otomatis teman-teman akan diarahkan ke page lain. Di sini teman-teman menambahkan item. Di sini ada setting, kemudian ada result ya. Ini result. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk menambahkan item teman-teman, teman-teman bisa klik yang tanda plus ini, klik new item, maka otomatis akan diarahkan ke tipe pertanyaan atau template yang akan kita gunakan ya. Di sini ada multiple choice, kemudian ada free response, kemudian ada fill the blank, kemudian ada mat input ya. Misalkan saya pengen menggunakan yang mat input misalkan. Jadi satu keistimewaan dari item pool ini adalah dia sudah menyediakan format equation-nya itu dalam bentuk latex ya. Jadi cukup uh, uh, convenient lah untuk yang teman-teman yang sebagai guru matematika maupun guru-guru IPA yang lain ya. Nah, misalkan di sini saya pengen ketik pertanyaan, jadi langsung saja dihapus. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan misalkan pertanyaannya adalah ini ya. Misalkan tentukan hasil kali dari suku-suku aljabar berikut ini. Nah, misalkan kita pengen ganti ya teman-teman tinggal ketik saja. Misalkan ini saya ganti dengan ini ya. Ini saya gunakan misalkan fx ya. Sorry. Saya ketik misalkan 2x. Kan di sini misalkan 2x ditambah 5 ini, kemudian 2x ditambah 5 kemudian dikali misalkan x ya, itu sama dengan berapa. Jadi ini kolom pertanyaannya, kemudian teman-teman bisa menginput di sini kolom jawabannya, correct answer-nya ya, seperti ini. Jadi tadi soalnya itu adalah 2x tambah 5 kali x ya, berarti di sini kita jawab 2x ya. Sini kita jawab 2x kuadrat ya. Jadi sini adalah 2 di sini adalah 2x kuadrat. Kita bisa gunakan
advance ya. Di sini berarti 2x kuadrat. Sorry. X kuadrat tambah 10 ya. Seperti ini. Setelah teman-teman, ini adalah correct answer, kemudian kita close. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lanjut, kemudian kita save. Ya. Kemudian kita bisa review. Jadi seperti ini. Jadi siswa bisa langsung menginput. Nah sekarang kita di soal yang berikutnya tinggal menambahkan item. Misalkan saya pengen multiple choice. Ya. Misalkan ini adalah data yang paling sering muncul disebut. Ini contoh saja teman-teman ya. Pertama di sini misalkan saya kasih option rata-rata, kemudian di sini saya kasih option misalkan modus, di sini misalkan adalah median, kemudian di sini adalah misalkan kuartil. Seperti itu. Jadi correct answer-nya kita kasih ini ya. Teman-teman bisa klik. Kemudian setelah itu untuk mengizinkan multiple selection, artinya siswa kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Teman-teman bisa centangin ya. Untuk menambah opsi berarti add option. Kemudian kita close. Setelah close, kemudian jangan lupa kita save ya. Jadi seperti itu. Tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa setting untuk visibility-nya. Kita bisa kasih public, kemudian collect name student, kita centang. Ya. Kita centang, kemudian di sini convert to the quiz live challenge, boleh. Ya. Jadi kita bisa convert ke live challenge. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya. Ini proses online juga tergantung dari koneksi jaringan internet teman-teman. Ya, kalau sudah selesai, ya, ini sudah kita convert ke live challenge. Kemudian untuk sessionnya itu belum ada. Kemudian kita administer live ya, add items to challenge. Jadi seperti ini nanti siswa akan lihat ya. Kita centang ini, kemudian kita next, kemudian ini ya, ini. Seperti itu. Jadi, nah, misalkan siswa pengen gabung ke live challenge ini, berarti siswa harus mengetikkan ini ya. Ini saya copy linknya, kemudian saya buka tab baru. Ya, kita lihat seperti ini. Atau saya buka browser lain ya. Saya cari yang browser lain, Chrome. Saya buka di Chrome, saya buka browser baru. Kemudian ini saya supaya bisa teman-teman bisa lihat seperti apa prosesnya pada saat kita live. Ini saya copy, kemudian ini saya perkecil. Dan seperti ini prosesnya. Kita tunggu seperti apa. Sambil menunggu prosesnya ya. Ini kebetulan kita belum ini ya. Kita belum kita belum aktifkan. Jadi kita harus go live ya, go live. Maka otomatis di sini akan terkoneksi juga. Nah, kemudian pada saat kita pengen mengumpulkan jawaban, berarti kita harus klik begin accepting answers ya. Jadi misalkan di sini saya ketik nama saya Rusli, kemudian continue, kemudian kita untuk mengaktifkan soal itu supaya muncul di HP siswa atau di komputer siswa atau di laptop siswa, kita harus klik yang begin accepting answers ya. Kita klik saja, otomatis kita tunggu sejenak, prosesnya akan muncul di sini. Misalkan saya submit
Sini ya. Ini saya submit, misalkan di sini adalah 2x di sini kuadrat ditambah misalkan 5x ya. Kemudian submit. Kemudian questions berikutnya, next. Kemudian begin lagi, otomatis akan muncul di sini ya. Kita centang modus. Nah, kalau setelah selesai, siswa bisa milih jawaban yang benar, kemudian submit. Kemudian kalau soal sudah selesai, kita bisa finish and refill. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa end session. Seperti itu prosesnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana collecting answer siswa ya. Otomatis kita bisa lihat jawaban siswa ya. Bisa kita view results. Setelah view results, kita akan dimunculkan summary. Kemudian jawaban siswa yang terkumpul akan masuk. Ya, ini yang masuk studentsnya Rusli. Kemudian di sini jawaban yang benar adalah B. Jadi seperti itu. Ini kebetulan salah ketik ya. Salah ketik. Berarti detailsnya kita bisa download ya. Downloadnya sebagai export to Google Sheet. Kita disuruh login ya. Nah, setelah masuk, otomatis akan terekspor ke Google Sheet ya. Jadi menurut saya dibanding dengan misalkan platform lain, ya, seperti kita biasa menggunakan online quiz dengan platform lain, misalkan pakai Google Form atau pakai Microsoft Form, menurut saya pribadi ini lebih interaktif karena kita bisa lebih mengatur waktunya, kapan kita harus bisa menerima jawaban secara live dan kapan kita harus end sessionsnya. Jadi paling tidak bisa lebih interaktif dibanding dengan yang lain. Dan selain itu item pool ini juga bisa kita membuat melingkan video, kemudian siswa nonton, kemudian kita bisa lakukan pooling secara live. Ya. Ini kebetulan koneksi saya kurang bagus ya, kurang bagus. Kita bisa download CSV-nya saja. CSV-nya ini koneksi yang kurang bagus ya. Ini tergantung dari koneksi internet masing-masing. Jadi seperti itu, saya kira tutorial saya cukup untuk perkenalan singkat itempool.com. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan silakan dibagikan kepada teman-teman pendidik. Setidaknya ini bisa menjadi alternatif kita membuat online quiz dengan menggunakan platform itempool.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.